Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Sangat berjumpa kembali para seluruh pada epokan channel di mana Anda. Semoga semua para seluruh orang-orang sehat walafiat dan yang sakit dengan berkenan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah subscribe, like dan komennya serta share-nya ya. Semoga konten kami bermanfaat dan berwawasan para seluruh pada channel di mana berada. Ya, kali ini kita ingin mengungkap dari pandangan goib ya. Ada fenomena yang sedang viral berita dari BMKG tentang gejala kerak bumi yang ada akan diprediksi gempa besar di Pulau Jawa terutama ya dan Sumatera ya. Itu sekitar 8 skala Richter ya atau 8, sekian mega sudah atau Richter ya, semuanya pasti pernah dengar ya. Nah, karena ini berhubungan juga dengan hal-hal yang bagian dari rahasia Allah ya. Kami ingin mencoba mengundang salah satu pengikut dari beliau yang mengetahui tentang fenomena alam seperti ini. Apakah ada keterangan tertentu ya atau bisa berdialog. Kita coba mengundang salah satu pengikut dari beliau Sang Hyang Cendewana yang sudah menjadi jamaahnya ya. Seperti biasa sebelum kita mulai proses verifikasi harus digarisbawahi bahwa verifikasi ini bukan mewakili sebuah kebenaran ya. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, ini akan hanya untuk menambah wawasan saja, menambah iman Islam kita pada Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin dan semakin kita untuk bisa beribadah fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti biasa kita sedang mulai mediator ini kita protek. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada penyusup dan tidak kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini izin Sang Hyang mediator ini kita bisa protek, tidak masuk masuk yang masuk, yang ingin menyesatkan, yang ingin mau ditumbang otomatis berprotesi dari Sang Hyang yang berusaha masuk musuh-musuhnya yang tidak saya undang otomatis hancur mudah menjadi Sang Hyang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang hamba mohon sosok goib dimanapun berada, ia mengetahui fenomena akan terjadi gempa di Pulau Jawa yang menjadi pengikutnya Sang yang bisa memberikan keterangan. Dengan izin Sang Yang bisa masuk ke dalam tubuh mediator ini. Hanya pengikut dari Sang Yang yang masuk dalam tubuh mediator ini. Dengan izin Sang Yang saya undang untuk hadir. Assalamualaikum dimanapun berada yang mengetahui tentang fenomena akan terjadi gempa di Pulau Jawa dan Sumatera ini. Menjadi Sang Yang otomatis hadir masuk dalam jasad ini. Yang masuk hanya betul-betul pengikutnya dari Sang Yang masuk ini Sang Yang masuk. Assalamualaikum. Di Sang Yang masuk. Salam. Masuk dan sinkron dengan mediator. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya berbicara dengan siapa ya?
Ya, nama saya Kironggo Warsito. Oh, Kironggo Warsito. Ya, Kironggo Warsito dari mana ya? Kalau boleh tahu. saya dari kerajaan Hmm. yang bertugas menjaga Gunung Merapi. Di daerah mana itu Kironggo? Daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Gunung apa, Bu? Gunung Merapi. Gunung Merapi. Ya, Alhamdulillah. Saya mohon maaf Ki yang sudah mengganggu ya tugas Aki. ya, tidak apa-apa. Iya gitu ya. Aki sudah lama bertugas di situ. Alhamdulillah, saya sudah lama ditugaskan di situ. Setelah terjadi pergeseran penguasa yang ada di Gunung Merapi. Terus Aki Ronggo ini dari golongan ruh manusia apa golongan apa? Kalau Saya dulunya dari golongan roh manusia. Iya. Terus hidup di zaman apa Ki? Wah, boleh tahu di zaman itu sebelum dapat tugas. Sebelum saya ikut beliau, Ya. saya dulu hidup di zaman Mojopahit. Mojopahit. Saat itu rajanya siapa? Saat itu rajanya Raden Hayamuruk. Oh, Hayamuruk. Ya, yang paling lama ya. Iya. Di kerajaan Majapahit yang paling lama ya. Betul. Ya. Ada gerangan apa? Aden memanggil saya. Oh ya, jadi gini, sekarang ini masyarakat sangat was-was gitu, sangat khawatir dengan perkiraan dari Badan Meteorologi dan Geofisika disebut dengan BMKG. Itu pengetahuan sekarang kan teknologi canggih, banyak sekali alat-alat yang dideteksi bahwa akan terjadi gempa besar gitu di daerah Jawa dengan Sumatera. Nah, kekhawatiran itu kan mencemaskan masyarakat gitu. Nah, menurut Kironggo yang tahu selama ini bagaimana gitu? Ya, sebenarnya Ya. yang terjadi pada analisa daripada yang ada sekarang. Ya. Itu kan hanya sebagai analisa. Ya. Tidak menjurus pada arti yang sesungguhnya. Arti daripada bencana. Arti yang sesungguhnya daripada bencana itu adalah sebagai pengingat, sebagai pengeling-eling kepada manusia-manusia yang hidup di zaman ini, yang hidup di daerah tersebut, bahwasanya ini sudah zaman akhir. Jadi sebagai peringatan kepada masyarakat, kepada orang-orang di sekitarnya, orang-orang di seluruh Nusantara ini, supaya berhati-hati, selalu mawas diri, ingat, eling, lan waspada kepada siapa pencipta kita, selalu berusaha menegakkan diri kepada Sang Pencipta, selalu menaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kurangilah semua hal-hal yang dilarang, supaya apa? Supaya tidak terjadi banyak bala bencana di mana-mana. Sedangkan bala bencana itu sendiri diturunkan untuk peringatan kepada orang-orang
supaya sadar, Ya, supaya tidak terjerumus terlalu iya, dalam ke Hmm. dalam lubang-lubang Iya. kemaksiatan yang lebih dalam lagi. Iya, iya. Ya, seperti itu kalau pemahaman secara sesungguhnya. Oh, betul. Jadi supaya kita tetap waspada, Iya. eling lan waspodo, sadar diri, Ya, iya. siapa diri kita. Bahwa ini tanda-tanda kekuasaan Allah di akhir zaman, ya. Ya, betul. Iya, iya, iya. Bencana-bencana akan muncul seperti itu ya, Ki. Ya, Iya, iya, iya. itu semuanya sudah finalis. Dan kepada siapa-siapa saja orang yang sudah diberi hidayah. Ya, ya. Nah, Aki dulu hidup di zaman Majapahit. Terus sekarang di Gunung Merapi tugasnya. Ya. Nah, di golongan manusia yang masih hidup itu pernah terkenal, Ki, ada namanya Mbah Marijan. Ya. Kuncen Gunung Merapi. Nah, itu meninggal itu memang kena kudus gembel itu gimana, Ki? Emang sengaja gitu, Ki? Itu secara syariatnya. Iya. Pengabdian Mbah Marijan. Iya. Kepada masyarakat di situ. Terus memang benar gitu, meninggalnya itu karena letusan itu, kena laharnya. Ya. Memang ada tugas gitu, yang manusia hidup itu ditugaskan. Apa gimana, Ki? Ya. Mbah Marijan secara syariat itu ditugaskan oleh kerajaan Ngayogyakarta sebagai kuncen daripada Gunung Merapi itu sendiri. Iya. Tetapi kan tidak ada yang bisa istilahnya menghalau balak ketika memang sudah balak itu ditentukan akan jatuh. Nah, sampean ini sebagai gaib yang ditugaskan, yang menugaskan siapa, Ki? Saya sendiri ditugaskan oleh Pate Gajah Mada. Oh, Pate Gajah Mada. Ya. Berarti sampean termasuk bawahan beliau ya gitu ya? Iya. Pate Gajah Mada ya. Iya. Nah, kalau saya pernah dengar cerita, sekarang ini sudah banyak peninggalan Majapahit yang sudah dimunculkan. Nah, dalam prediksi apa disebutnya kitab Ki Joyoboyo bahwa tanda-tanda Nusantara bakal muncul menjadi mercusuar dunia itu adanya peninggalan Majapahit yang muncul gitu. Apakah itu betul? Betul itu, Ki? Itulah sudah menjadi tanda-tanda akhir zaman. Oh. Tanda-tanda itu adanya di Pulau Jawa. Oh, iya. Termasuk di Mojokerto itu sudah muncul ya peninggalan-peninggalan Majapahit itu. Ya. Nah, tandanya memang Indonesia Nusantara itu bakal jadi mercusuar dunia gitu, Ki. Mohon maaf. Ya. Tidak semua bisa saya buka di sini. Oh, iya. Itu rahasia ya. Ada batasan-batasan. Oh, gitu ya. Yang tidak boleh saya langgar. Oh, iya. Paham. Jadi ada batasan yang tidak boleh disampaikan ya, rahasia ya. Iya. Oh, iya, nggak apa-apa. Saya juga paham. Hanya sebatas garis besarnya saja. Ya. Yang bisa saya sampaikan sebagai pauling
Panglima. pengeling-eling, Oh, pengeling-eling. Oh, iya. kagem masyarakat Hmm. semua. Oh, itu. Iya, iya, iya. Dan memang kalau seandainya gunung-gunung meletus begitu, Ki, berarti ada yang bertugas itu, Ki, yang nyalain api dan sebagainya itu sebenarnya ada itu, Ki, ya? Ya, Secara hakikatnya gitu ya, Ki, ya? Walaupun ditugaskan oleh Allah ya, Ki? ya, Hmm. Dari golongan apa itu biasanya, Ki, yang ditugaskan? itu semua golongan. Tergantung Mhm. siapa-siapa yang ditugaskan. Oh, gitu. Sebab apa ya ditugaskan oleh Allah gitu ya, Ki, ya? Utusan Allah sendiri ya, yang tugaskannya secara hakikatnya ada petugasnya gitu ya, Ki, ya? Ya, Akhirnya gunung itu meletus gitu ya? Seperti ya, itu ya, Ki, ya? Dari dalam keluar lava, batu-batuan dan sebagainya gitu ya. ya. Hmm. Tidak semena-mena itu keluar dengan sendirinya. Ya, ya. Karena Dan semua nanti kejadian yang ada di mhm. muka bumi ini, Iya, iya. semuanya atas seizin Oh, Allah. iya, iya. Nah, kalau Pati Gajah Mada sendiri sudah punya tugas ya, Ki, ya? Beliau juga ada tugas ya, Ki, dari beliau Sang Hyang Chana ya, Ki? Beliau sendiri saat Hmm, ini iya. sangat sibuk Sibuk sekali. ya, Ki, ya? Udah ada tugas ya masing-masing. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi semua leluhur zaman dulu itu sudah banyak ditugaskan ya, Ki, ya? betul. Ya, yang menugaskan siapa itu, Ki, yang sudah diatur sedemikian? Yang menugaskan Ya. panglima-panglima dan para raja-para raja. Oh, iya, iya. Untuk Nusantara ini ya, Ki, ya? Ya, Ya itu tadi ya, saya dengar sudah banyak yang sudah ditugaskan termasuk di pemerintahan gitu ya, Ki, ya? Gitu. betul. Iya. Ya memang saya dengar seperti itu gitu, Ki, ya. Jadi ada perubahan di pemerintahan dan sebagainya, kejadian-kejadian fenomena itu sepertinya kok nggak umum gitu, Ki, kejadian-kejadian itu gitu. Berarti kan ada yang menggerakkan gitu ya, Ki, ya? Ada yang ditugaskan dari para leluhur ya mungkin. Semuanya ada yang Hmm. bertugas. Oh, iya, iya. Alhamdulillah ya, Ki, ya. Ya, Ya intinya kan untuk kesejahteraan masyarakat juga, Ki, ya? ya, Nusantara ini ya? betul. Oh, iya, iya. Ya, ya. Ya mungkin selain daripada kita menyampaikan seperti itu, apa lagi yang bisa disampaikan, Ki? Karena ini kan bisa dilihat di masyarakat, Ki. Nasihatnya lagi yang lain, Ki, barangkali kami yang hidup di zaman ini bisa mendapatkan manfaat nasihatnya, mungkin lagi sebagai leluhur lah gitu, yang tahu gitu kan, paham dengan kehidupan yang sudah lama hidup di zaman itu gitu, Ki. Apa yang bisa disampaikan nasihatnya gitu, petuah-petuahnya lah gitu, buat kami yang hidup di zaman sekarang itu. Silakan. Ya, Hmm. sekali lagi mohon maaf. Ya. Saya sampaikan kepada anak cucu Ya. bahwa ini sudah zaman akhir. Ya. Eling lan waspada. Ya. Terus berbuatlah kebaikan. Menjalankan semua Ya. perintah-perintah Allah. Ya. Menjauhi larangannya. Ya. Dan jangan terprovokasi oleh keadaan yang ada di saat ini. Karena akan terjadi fitnah gitu ya, kayak fitnah akhir zaman Iya. ya. Fitnah ya, gonjang ganjing ya, Ki, ya. Betul. Iya, iya, iya. Tetaplah terus berpegang teguh Ya. pada syariat-syariat yang ada. Iya, iya. Ya, terima kasih, Ki, atas petuahnya, atas nasihatnya untuk anak cucu kami yang hidup di zaman sekarang yang sangat
haus dengan petua-petua dari leluhur yang semua kita tahu bahwa adanya Nusantara sekarang disebut Indonesia itu kan karena ada leluhur ya. Ya. Jadi terima kasih atas perjuangannya, atas semua jasa-jasanya dari seluruh para leluhur. Semoga para leluhur sudah mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah gitu, dan mendapatkan tugasnya, bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu kan. Semuanya diberi kelancarannya dan mohon doanya pada kami anak cucunya gitu supaya dikuatkan iman Islamnya. Ya. Ya, kita hanya bisa saling menguatkan Ya. satu sama lain. Ya, betul. Dan yang terpenting, Ya, jagalah keimanan. ya, Jangan mudah terprovokasi ya. oleh keadaan. Hmm. Carilah guru Ya. yang bisa membimbing dunia dan akhirat. Oh, gitu ya. Ya. Karena sampean dari golongan ruh udah tahu kebenaran ya. Ya, karena manusia zaman sekarang lupa dengan duniawi, akhirnya tidak tahu kebenaran, mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, yang batil. Kebanyakan seperti itu. Banyak yang sudah terombang-ambing. Nah, betul Gampang terprovokasi dengan keadaan. Iya, benar. Mencintai itu yang disayangkan. Oh, benar. Ya. Terima kasih mungkin kalau sementara ini cukup dan mohon maaf bila pengganggu. Silakan Kironggo mau bertugas kembali dan terima kasih sudah hadir dan terima kasih atas nasihatnya dan atas penjelasannya. Semoga kami anak cucunya yang di zaman sekarang itu selalu dikuatkan ya. Terima kasih. Ya. Monggo. Sama-sama. Ya. Saya mohon pamit. Terima kasih. Matur suwun. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah proses medialisasi tadi berjalan dengan lancar. Terima kasih para seluruh yang sudah mendoakan. Dan alhamdulillah tadi hadir salah satu leluhur dari Majapahit ya, yang dari ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat raja-raja dan para panglimanya itu. Yang hadir adalah Ki Ronggo ya, yang ditugaskan untuk menjaga Gunung Merapi ya, dari apa kita tidak tahu dari Allah. Dan dari dialog tadi intinya bahwa jangan takut dengan fenomena itu, karena ilmu pengetahuan itu akal manusia terbatas. Jangan was-was dan jangan takut dari keterangan BMKG dan sebagainya. Itu semua pengetahuan. Tetapi inti dari dasar ada fenomena itu untuk teguran kepada kita manusia yang hidup di zaman sekarang supaya mawas diri, eling dan kembali kepada Allah. Karena orang beriman itu tidak takut dengan apapun yang terjadi, semua atas kehendak Allah. Dan fenomena kejadian alam itu adalah teguran kepada manusia supaya yang lupa dengan Allah, dengan Tuhannya itu akan kembali kepada Allah SWT, kembali kepada Sang Maha Pencipta, supaya tidak terlanjur untuk terlalu terjumus oleh kesenangan duniawi, lupa dengan ibadah, lupa kepada Allahnya, lupa kepada sesamanya, saling asih, saling asuh, saling asuh. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sebagai hidup zaman sekarang waspada bahwa ini tanda-tanda akhir zaman ya. Jadi kuatkan imannya, kuatkan tekadnya, kuatkan keyakinannya, hanya Allah yang bisa menyelamatkan, bukan dari benda dan sebagainya ya. Ya, terima kasih kepada para sedulur. Semua dialog tadi yang kita undang adalah golongan tadi pun yang hadir.
itu bukan mewakili sebuah kebenaran, hanya untuk menambah wawasan. Kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga para seluruh bisa mengambil manfaatnya, menambah wawasan dan menambah iman Islamnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk like, share dan komennya. Terima kasih. Semoga semua sedulur dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan barokahnya dan selalu menjadi umatnya Rasulullah sampai akhir. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.